Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, Sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Marilah kita mengikuti kebaktian minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, tema ibadah kita hari ini, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Di tengah arus dunia ini, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk terus memancarkan karakter Kristus yang penuh dengan kebenaran. Kebenaran yang perlu kita nyatakan bukanlah bersumber dari pemahaman atau hikmat diri kita sendiri, melainkan buah dari relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita tinggal di dalam hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan, semakin kita pun rindu untuk memancarkan kemuliaan-Nya dan hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi 1 ayat 9 hingga ayat 11 mengatakan, "Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah." Hanya kasih tak akan
Marilah saat ini kita hening sejenak untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Engkau sungguh mengenal isi hati dan pikiran kami. Engkau mengenal jalan-jalan kami yang serong dan keliru. Ampunilah kami ya Tuhan, yang kerap berpaling dari kebenaran dan mengedepankan pemikiran diri kami sendiri. Kami yang sering menganggap diri kamilah yang paling benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Terimalah pengakuan dosa kami dan kasihanilah kami. Di dalam Kristus Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Marilah kita bersama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang kasih-Nya melampaui ketidaksempurnaan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan dan setia
Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus atas kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan di mana kami bersama dengan keluarga boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu hadir untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah saat ini Engkau menolong kami untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, menangkap kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga Tuhan hidup kami boleh sungguh menjadi hidup yang diubah. Di tengah berbagai tantangan dan godaan dunia ini, firman-Mu memampukan kami menjadi anak-anak yang tetap setia menyatakan kebenaran Kristus. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah setiap kami, sebab di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Demikian tertulis. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, berada di rumah saja membuat saya pada akhirnya lebih sering memasak ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Nah, pernah satu kali, Saudara, saya itu memasak ayam goreng.
menurut saya sih rasanya nih ya udah lumayan enak lah, udah pas kira-kira begitu. Tetapi waktu giliran suami saya makan dan seperti biasa saya selalu bertanya, gimana bang, enak gak? Kali itu dia menjawab saudara, ya lumayan sih, cuman kayaknya kurang asin nih, garamnya kurang meresap. Saudara mendengar hal itu saya pun langsung spontan menjawab, ih enggak kok, ini udah enak. Tampak sekali saudara saya berusaha mempertahankan hasil karya saya begitu ya. Lalu suami saya menjawab lagi, ya kalau menurut abang sih kurang asin nih. Tetapi karena dia pada akhirnya melihat saya mungkin agak kecewa, suami saya kemudian mengatakan, ya udah gini aja deh, lain kali kalau kamu masak apapun, aku akan selalu bilang enak aja deh. Aku gak akan pernah bilang yang lain. Mendengar hal itu saudara, saya kemudian jadi terdiam. Saya lalu tersadar bahwa saat itu suami saya sedang berusaha mengungkapkan sesuatu yang benar-benar dia rasakan. Dia bisa saja saudara berbohong supaya istrinya ini seneng, supaya istrinya ini gak cerewet atau gak merengut. Tapi kalau selalu dia mengatakan enak tanpa mengkritik sesuatu yang benar adanya saudara, saya mungkin jadi orang yang pada akhirnya tidak akan menerima masukan dan tidak akan terus belajar semakin lebih baik dalam memasak. Saudara, hari ini tema kita berbunyi, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Sebelum kita bicara lebih jauh saudara, mari kita sama-sama mendefinisikan tentang apa itu kebenaran. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara, ada beberapa arti dari kata kebenaran. Kebenaran bisa diterjemahkan sebagai keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti sesuatu yang benar ada, kelurusan hati, serta kejujuran. Saudara, dalam definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kebenaran dia pasti menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan hal-hal yang manipulatif. Kebenaran itu bukan kepura-puraan atau sikap mendua hati. Kebenaran mengajak seseorang untuk tidak hanya berkata dengan jujur melalui mulutnya, tetapi juga memiliki niat dan motivasi hati yang tulus di balik tindakan-tindakan yang dia lakukan itu. Saudara, Injil yang kita baca pada minggu ini merupakan bagian dari peringatan Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang penganiayaan yang suatu saat akan mereka alami. Pada ayat-ayat sebelumnya, saudara, Tuhan Yesus dengan jelas menggambarkan bagaimana para murid ini diutus seperti domba ke tengah serigala. Domba itu hewan yang bisa kita gambarkan sangat apa adanya, cenderung lemah begitu ya. Sedangkan serigala kita menggambarkannya sebagai hewan yang penuh strategi, penuh kelicikan dan bisa mengancam domba sedemikian rupa. Saudara, dalam peribahasa bahasa Indonesia, ya kita mengenal istilah serigala berbulu domba. Seseorang yang dari luar itu bisa terkesan baik, ya, tetapi ternyata kalau ditelisik isi hatinya penuh dengan kelicikan, kebusukan, dan kemunafikan. Maka di tengah situasi yang penuh ancaman ini, bagai domba di tengah serigala, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk tidak kehilangan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus. Di tengah segala kemunafikan dan kecemaran yang ada, para murid diteguhkan untuk tetap
berkata benar tentang apa yang mereka percayai. Para murid diajak untuk tetap setia, tidak gentar, dan tidak mendua hati. Tekanan-tekanan yang ada di sekitar para murid, saudara, tidak boleh membuat mereka kemudian menyangkali iman mereka begitu saja demi menyelamatkan atau melindungi diri sendiri. Di ayat 26 dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saat para serigala ini biasa bermain belakang, penuh strategi kelicikan demi kepentingan diri sendiri, maka para pengikut Kristus dipanggil untuk bertindak, berpikir dalam integritas, ketulusan, serta keterbukaan diri. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kebenaran dalam hidup sehari-hari memang jadi satu hal yang sangat kompleks ya. Ada banyak orang yang bisa seakan-akan ya tampil membela kebenaran. Tetapi sebenarnya yang dia bela, yang sedang berusaha dia lindungi adalah dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang bahkan tidak segan, saudara, menggunakan ayat Alkitab, menggunakan ayat-ayat suci agama, menampilkan sesuatu yang terlihat sangat rohani. Tetapi sekali lagi yang sebenarnya ingin diuntungkan adalah dirinya atau kelompoknya sendiri. Dan bukankah itu yang nyata terjadi ketika Tuhan Yesus berkarya kala itu, saudara? Para pemuka agama mengecam apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan kedok agama. Tuhan Yesus diserang dengan menggunakan ayat-ayat suci. Padahal sebenarnya yang sedang ingin dilindungi, padahal sebenarnya yang sedang merasa terancam adalah diri mereka sendiri dengan kehadiran Yesus dan karyanya di tengah-tengah banyak orang kala itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan satu hal yang sangat penting hari ini. Dalam refleksi saya, saudara, saya menyimpulkan bahwa menyatakan kebenaran tidak sama dengan merasa diri paling benar. Saya ulangi, saudara, menyatakan kebenaran tidak sama dengan merasa diri paling benar. Ada perbedaan yang sangat mendasar, sangat mencolok dari kedua hal ini, saudara. Orang yang merasa diri paling benar adalah orang yang tadi, dia cenderung melindungi dirinya sendiri dengan berbagai cara. Dia cenderung bersikap tertutup, dia enggan belajar, bahkan jatuh pada kesombongan. Saya pasti benar, orang lain pasti salah. Saya pasti tepat, orang lain pasti keliru. Itu ciri orang yang selalu merasa benar. Tetapi saudara, berbeda dengan orang yang sungguh hidup dalam kebenaran yang sejati. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, justru adalah orang-orang yang bersikap sangat rendah hati. Dia tahu betul bahwa pikirannya, pertimbangannya itu bisa jadi sangat terbatas. Dan oleh sebab itu yang pertama-tama harus dia lakukan adalah belajar tunduk di hadapan Tuhan. Mau diajar oleh Tuhan. Dia mau mendengar didikannya, dia mau mendengar kehendaknya. Bahkan di saat yang sama, dia juga mau berusaha mendengar dan belajar perspektif orang lain. Saudara, sekali lagi ada perbedaan yang sangat mendasar antara merasa diri paling benar dengan hidup di dalam kebenaran.
Menyatakan kebenaran Kristus membuat kita sadar bahwa bukan kita, bukan diri kita pusat dari kebenaran itu sendiri, saudara, melainkan Kristus. Dan oleh sebab itu semakin kita ingin menyatakan, mengungkapkan kebenaran, maka seharusnya kita pun harus semakin bersedia merendahkan diri kita, mengakui keterbatasan kita, lalu kemudian bersedia berproses dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin pernah beberapa kali bercerita tentang hal ini dalam khotbah saya. Konon ada seorang ibu membawa anaknya mendatangi Mahatma Gandhi. Ibu ini bercerita bahwa anaknya ini suka sekali makan permen, ya, mungkin sampai giginya rusak karena hobinya makan permen itu. Maka karena sudah tidak lagi bisa menasehati sang anak, dia minta bantuan bapak bangsa India ini untuk kemudian menasehati sang anak supaya berhenti dari kebiasaan buruknya itu. Mungkin tetangga ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi bisa dengan mudah minta tolong. Tetapi ketika ibu itu menyampaikan maksudnya, Mahatma Gandhi ini berkata, "Bu, tunggulah 2 minggu lagi." Setelah 2 minggu ibu datang ke sini lagi sambil membawa anak ibu. Ibu ini heran saudara, kenapa sih harus tunggu 2 minggu? Kenapa Pak Gandhi ini gak langsung aja ngomong menasehati anak saya? Tetapi meskipun dia heran ya ibu ini nurut juga, akhirnya dia pulang saudara. Dan benar 2 minggu kemudian ibu dan anaknya ini datang kembali. Gandhi kemudian langsung menasehati anak itu. Sang ibu mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum pamit, dia itu masih penasaran kenapa dia harus menunggu 2 minggu sebelum Gandhi menasehati anaknya. Lalu Gandhi dengan jujur menjawab demikian, "Bu, selama 2 minggu ini saya berusaha meninggalkan kebiasaan buruk saya. Soalnya sebenarnya saya juga suka makan permen." Saudara, kebenaran yang hendak kita nyatakan kepada orang lain akan selalu menjadi cerminan bagi diri kita juga untuk menilai dan memperbaiki diri kita sendiri. Hal yang lain saudara, menyuarakan kebenaran Kristus juga tidak berarti saudara kemudian harus berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk sambil menganggap yang lain itu musuh. Hati-hati saudara, jangan sampai kita salah mengartikan kata-kata Tuhan Yesus ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sekali lagi saudara, kata-kata ini memang sangat keras, sangat tajam. Tapi kita jangan sampai salah mengartikannya. Tuhan Yesus tentu tidak sedang menyuruh kita membenci orang lain. Tuhan Yesus tidak sedang menyuruh kita membenci keluarga kita, membenci orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Tidak saudara. Perintah kasihnya bahkan menjadi perintah utama yang harus kita lakukan. Lantas apa yang Tuhan Yesus maksud dalam bagian ini? Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra pernah menulis demikian dalam salah satu bukunya. Ketika mayoritas orang lebih memilih melalui jalan kenikmatan ketimbang bersempit-sempit di gang keyakinan. Kita mendengar Tuhan Yesus berujar, berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, oleh karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, ada kalanya dalam hidup ini keputusan kita untuk mengikuti dan menyatakan kebenaran Kristus ternyata membuat kita berada pada posisi yang berseberangan atau berbeda dengan orang lain, bahkan berbeda dengan orang-orang terdekat kita.
Maka kalau itu terjadi, Tuhan Yesus meneguhkan para murid, termasuk meneguhkan kita semua. Jangan gentar, jangan takut. Dan yang juga penting, jangan kehilangan kasih-Mu. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Mengikut Kristus, menyatakan kebenarannya, mengajak kita semua untuk tetap kuat di tengah aneka godaan, tidak membalas jahat dengan jahat, sekalipun orang mungkin pada akhirnya membenci atau tidak menyukai pendapat kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini setiap kita mungkin sedang memiliki perjuangan kita masing-masing untuk menyatakan kebenaran Kristus itu. Di tengah perjuangan tersebut, saudara, mari bersama kita tetap menjaga kerendahan hati. Mari terus menjadi pribadi yang mau mendengar dan mau diubah oleh Tuhan. Sekali lagi, jalan kebenaran bukanlah jalan yang populer dan mudah untuk ditempuh. Tetapi di dalam iman kita percaya bahwa kesetiaan dan keteguhan kita tidak akan pernah menjadi hal yang sia-sia di hadapannya. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Selamat hidup dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat bersama. Tuhan yang penuh kasih, sumber segala hikmat dan kebenaran. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah. Orang-orang yang menyatakan kebenaran lewat seluruh kehidupan kami. Mampukanlah kami memulainya dari lingkup kami yang paling kecil, dari kehidupan berkeluarga kami masing-masing. Tuntunlah kami Tuhan untuk tidak selalu merasa menjadi orang yang paling benar, tapi sebaliknya dengan rendah hati sebagai keluarga kami bersedia mendengarkan satu sama lain dan membiarkan diri kami dipimpin oleh kebenaran Tuhan sendiri. Sertailah keluarga kami Tuhan, rahmatilah kami dengan kesehatan, mampukanlah kami untuk tetap bisa mencukupkan diri di tengah berbagai kebutuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar kebenaran-Mu juga terus
dinyatakan, disuarakan melalui keberadaan gereja kami. Mampukanlah kami sebagai gereja Tuhan untuk bisa menjembatani berbagai perbedaan yang ada di tengah kami dan menyatukan hati kami demi pelayanan yang lebih besar. Bantulah gereja kami untuk tetap menjadi gereja yang peka dan relevan atas kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang saat ini juga tengah berjuang demi terwujudnya kebenaran dan keadilan di tengah-tengah negara kami. Tuhan topang mereka. Tuhan lindungi mereka dari segala sesuatu yang jahat. Biarlah di tengah pemerintahan kami terus ada orang-orang yang dengan tulus hati memperjuangkan apa yang baik bagi kepentingan banyak orang. Berkatilah Tuhan pemerintah kami, jauhkanlah mereka dari berbagai kepentingan diri sendiri. Terutama di saat ini ketika mereka harus mengambil berbagai keputusan sulit di tengah pandemi yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memampukan mereka, memberikan mereka hikmat agar sungguh bisa mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Kami juga tetap berdoa Tuhan bagi tenaga medis, bagi para karyawan rumah sakit, orang-orang yang terus berjuang merawat, mendampingi para pasien COVID-19. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menjagai mereka dari segala penularan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang juga sakit saat ini Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka. Dan sekalipun saat ini kami terbatas untuk bisa berjumpa satu dengan yang lain, kami tetap bisa memberikan perhatian dan dukungan kami melalui doa. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur pengharapan kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebenaran yang kita percayai mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam rasa syukur dan bela rasa. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang sungguh begitu melimpah. Bapa di surga, dan pada saat ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Tuhan berkatilah kiranya persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kami yang kekurangan. Terima kasih Bapa, dan ajar kami juga sebagai majelis Tuhan untuk kami dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.